Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah. Beliau dilahirkan di kota Makkah tanggal 12 Rabiul Awal, terkenalnya dengan tahun gajah. Mohon maaf, bukan sio gajah loh. Nanti ada sio harimau, sio berarti sio itu dari dulu. Enggak. Memang ada sejarah mengatakan ini 3 bulan 4 bulan sebelum lahirnya Rasul itu ada pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha. Abraha ini dia itu iri dengan orang Mekah. Dia itu cemburu dengan orang Mekah. Karena orang Mekah ini setiap tahunnya perekonomian meningkat saat ada hampir seluruh dunia, bukan dari mulai sekarang, dari dulu. Orang itu pengen tawaf di Ka'bah, cuma aturannya bukan aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu perekonomian naik, pedagang pada dagang situ, pokoknya rame lah. Nah ini Abraham muter otak, ini kalau Ka'bahnya tak bongkar, tak hancurkan, tak pindah di Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Mereka nggak ke Mekah tapi ke Son'a, Ka'bah yang saya bikin. Dia bikin Ka'bah di Son'a. Al-Faqir pernah ke sana, tapi orang pantawaf. Wah, apa tawaf maning Ka'bah ya Abraha? Diajak sama teman, "Beb, pengen nggak Beb? Athar Abraha pernah bikin Ka'bah." Masuk pasar muter-muter, alhamdulillah ketemunya tong sampah. Dan dia mengatakan inilah Ka'bahnya Abraha, berubah jadi tong sampah. Alhamdulillah. Maka dulu kurang ajarnya dulu, sekarang sih alhamdulillah. Mohon maaf, pemerintah Saudi Arabia sekarang ada lunak, rada nggak keras banget. Dulu makom Nabi, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sempat mau dibikin tong sampah. Maka Mbah Hashim Asy'ari dengan delegasi Hijaznya berangkat menuju Mekah, menuju Saudi Arabia untuk meminta kepada pemerintah Saudi Arabia jangan menjadikan tempat kelahiran Rasulullah SAW jadikan tong sampah. Kemarin waktu saya umrah haji tahun 2017 saya haji, tapi haji orang sah bayar, gratis sama pantus, bukan jembar kuburannya. Saya berangkat ke sana sama satu rombongan, adalah teman saya waktu itu, satunya dia bersama istrinya. Saya cerita, ini tempat kelahiran Rasulullah, sudah jadi perpustakaan. Ibu itu ngomong, berarti ini dulu rumah sakit. Rumah sakit bersalin. Ini dulu tempat kelahiran Rasul, sempat mau dibikin tong sampah, diminta oleh delegasi Mbah Hashim Asy'ari dan para masyayikh, akhirnya dijadikan sebagai perpustakaan. Depannya itu kamar mandi, WC umum, dan mereka menutupi. Ada yang mengatakan sebenarnya itu adalah di antara rumahnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah lunak, tapi tambah kebablasan. Kenapa? Dulu kalau kita umrah nggak ada perempuan-perempuan, mohon maaf ya, kalau di sana pinggir Masjidil Haram nggak ada perempuan nyupir, nggak ada nonton bola, nggak ada buka jilbab, nggak buka nggak pakai hijab, nggak ada. Sekarang bebas mereka bebas. Tapi tadi tapak tilas para punya Rasul SAW pun ada yang masih aman. Di daerah Masjid Quba ada tempat Bi'rul Mudil, sumur yang pernah untuk bernaung Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah sebelum membangun Masjid Quba 15 hari di tempat itu Rasulullah tutupan pakai syal, maka mudilun, tertutup itu. Sahabat orang Mekah itu belum tahu, orang Madinah belum tahu mana Rasulullahnya mana gitu. Rasulullah nutupin pakai kerudung beliau, kemudian Sayyidina Abu Bakar menunjukkan hadza Rasulullah SAW. Itu Rasulullah 15 hari di tempat itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Tempat air yang buat minum Rasulullah, tempat tidur Rasulullah masih ada sampai sekarang, alhamdulillah. Nah ini Abraha membawa pasukan besar, pasukan gajah. Mekah waktu itu tidak usah pakai pasukan gajah aja sudah hancur, karena memang tempatnya bukan dibandingkan dengan Raja Abraha sangat-sangat jauh. Maka saat pertemuan dua tokoh besar,
Abroha dan Sayyidina Abdul Muttalib, datuk Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayah itu gajah yang akan menghadapi Abdul Muttalib tidak mampu memandang wajah Abdul Muttalib. Ada riwayat mengatakan gajahnya namanya Mahmud, tapi sampai sekarang Mahmud orang saya mikir dibilang gajah ya orang kayak gue, namanya itu udah berani memandang Sayyidina Abdul Muttalib. Wa fi riwayah ada percakapan antara Abdul Muttalib dengan gajah tersebut, dan gajah ini tidak sanggup memandang Sayyidina Abdul Muttalib. Apa? Di kening Sayyidina Abdul Muttalib nampak athar nur Nabi Muhammad SAW. Tapi onta beliau sempat diambil, itu dirampas sama Abroha. Sudah dirampas 100 onta atau apa, kemudian pertemuan lagi, gimana ini kalau kamu tidak nurut, kami bongkar semua ini Ka'bahnya. Jadi Abdul Muttalib, aku orang urusan Ka'bah. Ka'bah ada Rabbul Ka'bah yang akan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku judulnya di wudhu aku belak namanya. Jadi Abroha ketua suku urusannya malah kambing daripada urusan Ka'bah. Kata Sayyidina Abdul Muttalib, urusannya kambing. Kalau Ka'bah bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Itu pasti dijaga oleh Allah. Sampai Sayyidina Abdul Muttalib kembali kota Mekah, orang Abroha sudah memberikan ultimatum, cepat atau lambat akan kami hancurkan. Sampai seluruh warga Mekah keluar dari Mekah demi untuk menjaga keamanan keluarga. Abdul Muttalib hanya meminta kepada Allah sebagai Rabbul Ka'bah, penjaga Ka'bah. Pasukan Abroha datang hendak menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan burung ababil. Dalam ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Luluh lantak itu yang namanya gajah. Pasukan gajah sebenarnya tidak mau masuk, minta mundur terus, tidak mau masuk ke dalam Ka'bah, mundur terus, tapi dipaksa untuk masuk, sampai luluh lantak oleh hanya dengan butiran-butiran batu yang setiap burung membawa batu 3 di paruhnya dan di kakinya, yang wafi riwayah batu itu sudah direndam sampai 10.000 kali. Tidak bisa kalau misalkan tidak, tanpa direndam dulu hancur alam dunia. Gara-gara apa? Batu yang diambil dari nerakanya Allah Subhanahu. Maka diriwayatkan ringan-ringannya siksa di alam neraka jahanam adalah saat api di dalam telapak kaki kita, maka otak kita akan mendidih. Na'udzubillah min. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa neraka. Allahumma amin ya rabbal